Selamat datang di pembelajaran biologi bersama Novia Monika Elpa. Pada saat ini yang akan kita bahas adalah mengenai sistem ekskresi, yaitu organ ginjal. Tentunya kalian sudah mengetahui apa itu ginjal, tapi untuk lebih jelasnya mari lihat penjelasan dari saya. Di sini ginjal itu merupakan salah satu sistem ekskresi pada manusia, yaitu sistem urin. Organ penyusun dari sistem urin ini antara lain adalah ginjal, ureter, dan kantung kemih, serta uretra. Ginjal merupakan komponen utama penyusun dari sistem urin. Ginjal sering disebut juga dengan buah pinggang karena letaknya yang berada di sebelah kanan dan kiri tulang pinggang. Ginjal berjumlah 2 buah dan berwarna merah keunguan. Ginjal sebelah kiri terletak agak lebih tinggi daripada ginjal di sebelah kanan. Fungsi ginjal. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai fungsi ginjal. Jadi fungsi utama dari ginjal adalah menyaring darah. Selain dari menyaring darah, ada fungsi lain dari ginjal yang tidak kalah pentingnya. Berikut merupakan fungsi lain dari ginjal. Yang pertama, itu adalah mengatur dan menyaring mineral dari darah. Yang kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh. Yang ketiga, menyaring racun dan zat limbah dari makanan, obat, dan zat-zat racun. Dan yang keempat, memproduksi hormon yang membantu produksi sel darah merah, kesehatan tulang, dan mengatur tekanan darah. Tentunya sudah paham ya semuanya. Kita lanjut dengan proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin. Jadi proses pembentukan urin ini itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama itu adalah filtrasi, yang juga disebut dengan penyaringan. Selanjutnya ada reabsorpsi. Selanjutnya dan ketiga adalah augmentasi. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu adalah filtrasi. Filtrasi ini terjadi di glomerulus dan bahannya adalah berupa darah. Selanjutnya, hasil dari proses filtrasi ini adalah urin primer, di mana urin primer merupakan urin yang masih mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Contohnya saja adalah glukosa dan ion anorganik. Selanjutnya, pada proses kedua, yaitu adalah proses reabsorpsi, di mana terjadi pada tubulus contortus proximal, dan bahannya berupa urin primer yang berasal dari filtrasi. Selanjutnya, di sini terjadi penyerapan kembali zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh seperti glukosa, ion, ada kalium, ada asam amino, dan air. Hasil dari proses reabsorpsi ini adalah berupa urin sekunder, di mana urin sekunder masih mengandung air, garam, urea. Urea ini adalah yang menyebabkan bau pada urin, dan ada yang namanya urobilin. Urobilin ini adalah pemberi warna kuning pada urin. Dan hasil dari reabsorpsi ini berupa urin sekunder. Dan selanjutnya adalah augmentasi. Augmentasi ini terjadi pada tubulus contortus distal. Bahannya berupa urin sekunder yang berasal dari reabsorpsi. Jadi terjadi penambahan kembali zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh seperti urobilin, sisa obat, ion H dan ion K. Jadi dari hasil augmentasi ini adalah berupa urin sesungguhnya yang mengandung air, garam, sisa metabolisme, zat warna atau dinamakan juga dengan urobilin, kreatin, sisa obat, dan vitamin. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan gambar berikut ini. Gambar tersebut merupakan gambar proses dari pembentukan urin, dimulai dari tahapan pertama, yaitu filtrasi, ada tahapan keduanya, yaitu reabsorpsi, dan ada tahapan ketiga, yaitu augmentasi. Silakan perhatikan gambar terlebih dahulu. Baru kita lanjutkan pada apa-apa saja yang menjadi faktor penghambat dari proses pembentukan urin.
Baiklah, kita lanjut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembentukan urin. Di sini ada faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah faktor internal dan ada faktor eksternal. Kalau faktor internal itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah hormon ADH, yaitu antidiuretik hormon. Berikutnya hormon insulin. Selanjutnya adalah konsentrasi darah, konsentrasi air, dan larutan dalam darah. Yang kedua, itu adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini terdiri dari 3 juga. Yang pertama adalah suhu lingkungan. Yang kedua adalah jumlah air yang diminum. Serta yang ketiga, alkohol yang dapat menghambat pembebasan ADH atau dinamakan juga dengan antidiuretik hormon. Baiklah, pada saat ini yang akan kita bahas adalah gangguan atau kelainan pada ginjal. Yang pertama adalah infeksi ginjal, di mana infeksi ginjal ini biasanya terjadi akibat bakteri yang berpindah dari kandung kemih atau saluran kemih. Perpindahan bakteri ini bisa terjadi akibat infeksi saluran kemih atau dinamakan dengan ISK yang tidak segera diobati atau adanya sumbatan pada saluran kemih, sehingga aliran urin terhambat. Penyakit infeksi ginjal dapat menimbulkan beberapa gejala, berupa sakit pinggang atau punggung, demam, mual, lemas, nyeri saat buang air kecil, dan ada darah atau nanah di dalam urin. Selanjutnya, infeksi ginjal ini perlu diobati dengan antibiotik sesuai dengan resep dokter. Yang kedua adalah batu ginjal. Batu ginjal merupakan salah satu macam penyakit ginjal yang sering terjadi. Kondisi ini terjadi ketika zat tertentu di dalam ginjal menumpuk, mengendap, dan membentuk gumpalan keras yang menyerupai batu. Zat-zat tersebut bisa berupa kalsium, oksalat, dan asam urat. Seseorang bisa terkena batu ginjal apabila ia memiliki beberapa faktor risiko, seperti kurangnya minum air putih, sering mengkonsumsi makanan manis dan asin, memiliki penyakit tertentu, misalnya infeksi saluran kemih tadi. Jadi batu ginjal ini, jika dia berukuran kecil, dia tidak akan menimbulkan gejala. Namun ketika sudah besar dan menyumbat atau melukai dinding saluran kemih, maka dapat menimbulkan rasa nyeri saat buang air kecil dan urin berwarna seperti teh. Selanjutnya, yang ketiga adalah glikosuria, di mana glikosuria ini adalah kondisi ketika urin atau air seni mengandung gula. Jadi kondisi ini umumnya disebabkan oleh hiperglikemia atau terlalu tingginya kadar glukosa pada darah. Yang keempat adalah albuminuria, di mana penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan proses penyaringan, khususnya penyaringan protein. Yang kelima itu adalah diabetes mellitus. Diabetes mellitus ini terdiri dari 2, ada diabetes mellitus tipe 1 dan ada diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 1 dimulai pada saat usia remaja, ditandai oleh kurangnya sekresi insulin akibat sel beta pankreas tidak memproduksi atau sangat sedikit memproduksi insulin, sehingga diperlukan insulin eksogen atau insulin produk formasi yang disuntikkan untuk bertahan hidup. Sedangkan diabetes mellitus tipe 2 dimulai pada saat usia dewasa. Sekresi insulin mungkin normal atau bahkan meningkat, tetapi terjadi penurunan kepekaan sel sasaran insulin seperti otot rangka dan sel hati. Dan berikutnya itu adalah diabetes insipidus, adalah penyakit yang ditandai produksi urin berjumlah banyak dan encer dan disertai dengan rasa haus. Yang ketujuh adalah poliuria. Poliuria ini merupakan kelainan atau peningkatan frekuensi buang air kecil sebagai akibat dari kelebihan produksi air seni. Yang kedelapan adalah gagal ginjal atau dinamakan juga dengan anuria. Anuria ini merupakan kegagalan ginjal dalam memproduksi urin. Dan yang ke-9 itu adalah nefritis. Nefritis ini adalah radang nefron pada ginjal
yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus sp yang dapat masuk melalui saluran pernafasan dan peredaran darah hingga ke ginjal. Ini untuk beberapa kelainan atau gangguan pada ginjal. Ada lebih banyak lagi, silakan di-searching lagi dan tambah pengetahuan kita lebih banyak lagi. Untuk memperbaiki gangguan atau kelainan dari sistem ekskresi atau organ ginjal, ada beberapa teknik yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah hemodialisis atau cuci darah. Cuci darah ini merupakan prosedur perawatan untuk menyaring limbah dan air dari darah. Sama halnya seperti fungsi ginjal dalam tubuh. Cuci darah bertujuan untuk menggantikan fungsi ginjal yang sudah mengalami kerusakan ketika ginjal tidak mampu bekerja sebagaimana fungsinya. Akan terjadi penumpukan limbah, racun, dan cairan di dalam tubuh. Kondisi ini umumnya dialami oleh penderita penyakit ginjal kronis atau gagal ginjal. Yang kedua, itu adalah transplantasi ginjal, di mana transplantasi ginjal ini adalah terapi penggantian ginjal pasien dengan ginjal orang lain yang berasal dari orang hidup atau yang sudah meninggal. Transplantasi ginjal ini menjadi terapi pilihan untuk sebagian besar pasien yang menderita gagal ginjal dan penyakit ginjal stadium akhir, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Yang ketiga, itu adalah ESWL. ESWL ini atau dinamakan dengan extracorporeal shockwave lithotripsy, adalah penghancuran batu saluran kemih dengan menggunakan gelombang kejut atau dinamakan juga dengan shockwave yang ditransmisikan dari luar tubuh. Terapi ini menggunakan gelombang ultrasonik yang akan memecahkan batu saluran kemih menjadi lebih kecil sehingga dapat keluar dengan sendirinya bersama urin. Mungkin untuk teknologi bisa di-searching lagi karena yang kita bahas adalah 3. Terima kasih telah menonton dan perhatikan video yang telah saya buat. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.